Bapak Teguh, monggo diwedhar ilmunipun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Awan, yang saya hormati, Bapak Lamudi, Bapak Ibu, Bapak Tarno, Mas Aris, juga ada Trisakti, Sugeng, bertiga, Mas Sugeng, dari Trisakti, S3. Juga ada Pak Sis, juga ada mas-mas yang lain yang saya hormati juga. Sebelum saya membahas tentang Sastro Jendro Hadiningrat Pangruwating Diyu, sebenarnya saya ingin juga nembang sebagaimana yang ditembangkan oleh Bapak Tarno tadi. Hanya kemudian saya ingin bentuk tembangnya mojopat jenis pangkur. Ini ada hubungannya juga dengan Sastro Jendro ini. Jadi sebelum saya uraikan terkait dengan Sastro Jendro, saya ingin tembang pangkur yang ada hubungannya dengan Sastro Jendro ini. Mohon izin saya live. Boleh. Sudah dilakukan. Wedharing kang Sastro Jendro hayu ningrat pangruwatiyu yakti sastra panuntuning ilmu Harjendra werdi nira mrih basuki saisine kawana gung pangruwatan murih sirna diyu angkara ning bumi. Itu satu tembang pangkur yang ada hubungannya dengan Sastro Jendro Hadiningrat Pangruwating Diyu. Nah, tadi juga sudah banyak sekali penjelasan mulai dari sisi pedalangan, jadi cerita tentang Sastro Jendro Hadiningrat Pangruwating Diyu. Nah, apa itu sesungguhnya Sastro Jendro Hadiningrat? Sastro itu bisa bermakna tulisan, bisa bermakna ilmu, pengetahuan. Jendro itu adalah raja atau ratu. Jadi ilmu ratu, ilmu ratu. Nah, ini sesungguhnya juga merupakan kiasan. Ratu itu penguasa. Ratu itu penguasa, pengendali. Nah, apa sesungguhnya yang harus dikendalikan? Nah, ini tidak lain adalah diyu. Diyu itu angkara, keangkara murkaan, atau juga kalau dalam pewayangan sering digambarkan sebagai buta. Nah, sementara dalam kehidupan sehari-hari itu sesungguhnya seseorang itu ketika memiliki ilmu ini tentu akan mampu mengendalikan 4 nafsu yang ada di dalam diri setiap kita, yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Itu sudah tergambarkan dengan apik sesungguhnya ketika Sang Arjuna yang dikusiri oleh Sang Kresna atau Bathara Kresna ini kemudian nitih Kreta Kencana yang diseret, ditarik oleh 4 kuda yang berwarna 4 juga. Jadi 4 kuda itu
tidak lain juga merupakan gambaran dari bentuk nafsu yang ada di dalam diri manusia. Kuda merah, kuda yang berwarna merah ini tentu menggambarkan nafsu amarah yang ada di dalam diri manusia. Jadi setiap manusia ini ternyata memiliki nafsu amarah itu. Nah, gambaran nafsu amarah yang kemudian digambarkan dengan warna merah itu identik dengan warna api yang menyala, menggebu-gebu, menyala. Jadi gambaran api yang tidak mau turun ke bawah. Api itu tidak mau menyamping, maunya ke atas. Simbol kesombongan itu api, amarah. Wong amarah itu kan selalu melihat orang lain di bawahnya, selalu melihat orang lain itu ada dalam kedudukan yang lebih rendah dibanding dia. Itu yang pertama, itu harus dikendalikan. Yang kedua, nafsu aluwama atau nafsu lawama. Ini digambarkan dengan kuda hitam. Kuda hitam. Ini tentu menggambarkan nafsu yang ada dalam diri kita yang berupa nafsu kebinatangan. Nah, apa itu nafsu kebinatangan? Ini memiliki corak ciri yang pertama itu tidak tahu malu. Jadi ora enek hewan kok ngerti isin, itu tidak ada. Gitu. Jadi itu kecenderungan nafsu aluwama yang digambarkan dengan kuda hitam itu. Jadi tidak tahu malu. Itu hewan. Itu kebinatangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan itu memiliki sikap rakus, menang sendiri. Nah, ini harus dikendalikan yang ada dalam diri manusia. Nah, kadang-kadang kita juga memiliki sifat itu, memiliki nafsu itu. Lawam yang digambarkan sebagai kuda hitam. Kemudian yang ketiga, ini disebut sebagai nafsu supi'ah. Nafsu supi'ah ini memiliki kecenderungan untuk cinta kepada harta benda. Kudanya warna apa ya? Kudanya warna kuning. Kudanya warna kuning. Digambarkan dengan kuda berwarna kuning. Jadi keemasan. Itu kalau di dalam teks Al-Baqarah itu juga disebutkan di sana. Jadi malaunuha, ketika Bani Israel itu bertanya kepada Nabi Musa, kuda yang harus kami sembelih itu warnanya apa? Sapi. Maka sapi yang harus kita sembelih itu warnanya apa? Qala innahu safra ufaqi'ul launuha tasurun nadi. Jadi warna sapi itu adalah kuning keemasan yang setiap orang melihatnya itu merasa senang. Ini yang ketiga itu merupakan simbol dari nafsu supi yang suka dengan pepaes, dengan perhiasan, dengan kalau kontek bapak ibu, kalau bapak itu biasanya konteknya suka dengan kendaraan itu. Ini kecintaan terhadap kendaraan, tunggangan. Sementara kalau ibu-ibu ini memiliki kecenderungan cinta kepada rojobrono, perhiasan, gelang, kalung dan sebagainya, cincin dan sebagainya. Nah, ini nafsu sufiah. Ini dimiliki oleh setiap manusia, dimiliki oleh setiap kita. Kemudian yang keempat, ini disebut sebagai nafsu mutmainnah, disimbolkan dengan kuda berwarna putih, nafsu ketenangan, nafsu yang tenang gitu. Nah, di dalam konsepsi Jawa
keempat nafsu itu, keempat kuda itu tetap harus dikendalikan. Pengendalinya adalah kusai sang kusir Kresna. Kresna. Maka di dalam keyakinan Jawa itu ada sedulur papat limo pancet. Gitu. Sedulur papat limo pancet. Limo ki sing manjeri gitu. Jadi 5 inilah sungguhnya, kelima inilah yang sebagai pengendali dari keempat nafsu itu. Sastro Jendra Hayuningrat Pangruwating di. Intinya ketika kita sudah memiliki kebijaksanaan, itu tentu akan mampu mengendalikan keempat nafsu itu. Nah, wujud kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan itu tadi adalah tanpa papan, tanpa tulisan, tanpa papan, tanpa tulisan. Dalam konteks Islam yang tanpa papan, tanpa tulisan, tanpa suara, itu adalah ilmu yang disebut sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni adalah dari sisi etimologi, dari sisi kebahasaan, itu ilmu yang miladun hakim, ilmu yang langsung datang dari Tuhan, ilmu yang langsung dipancarkan dari Tuhan. Setelah manusia itu mampu melakukan suluk salik, perjalanan menuju Tuhan, ini kemudian akan bisa menerima langsung ilmu dari Tuhan. Nah, ilmu dari Tuhan itu tanpa papan, tanpa suara, tanpa tulisan. Maka kalamullah itu sesungguhnya bila sautin, bila harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Itu langsung ditancapkan di dalam hati. Nah, berbeda dengan ilmu yang kemudian kita kaji di sekolah-sekolah dan seterusnya. Itu butuh tulisan, butuh suara, butuh penjelasan, butuh tempat. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara ilmu dunia yang kemudian kita tekuni itu dengan ilmu yang langsung datangnya dari Tuhan. Yang tanpa suara, tanpa huruf, tanpa tulisan. Miladun hakim. Nah, mampukah setiap kita itu menggapai miladun hakim ini? Mampu atau tidak? Bisa atau tidak kita menerima ilmu itu? Itu pertanyaannya kemudian. Nah, tentu karena itu adalah sebuah kenyataan, sebuah realitas, ini sesungguhnya bisa saja kita menerima itu. Hanya karena itu merupakan ilmu yang tidak tertuliskan, tidak terucapkan, tidak menggunakan papan, maka langsung tertanam, tertancap di dalam hati kita masing-masing. Punya kan? Maka terkadang kita sesekali tidak bisa memahami ucapan orang yang linue, orang yang memang secara toto lahir maupun secara batiniah jauh di atas kita gitu. Nah, kadang-kadang mereka mengungkap sesuatu kita tidak mampu untuk memahaminya. Karena apa? Ya karena itu tadi. Ilmu yang diterima itu miladun hakim. Nah, ini bisa kita lacak misalnya, kita bisa melacaknya misalnya dari karya-karya Al-Ghazali. Ketika Imam Ghazali sebagai Hujjatul Islam, ini beliau berkhalwat menyendiri di Baitul Maqdis ketika itu. Dari hasil penyendirian inilah beliau kemudian mengalami apa yang disebut sebagai experience,
atau pengalaman spiritual puncak seorang Al-Ghazali, yang kemudian beliau tuangkan pengalaman itu di dalam kitabnya yang sangat terkenal yang disebut sebagai Ihya Ulumuddin itu. Nah, inilah bentuk jenis ilmu miladun hakim itu. Salah satunya adalah miladun hakim. Nah, sementara ilmu kita, ilmu syariat kita, ini tentu harus saya jelaskan ini karena hubungannya juga dengan hari bahasa gitu ya. Nah, hari bahasa, arti pentingnya sebuah bahasa tadi itu sebagai sebagai alat untuk komunikasi, sebagai alat untuk transfer of knowledge, mentransfer pesan dari satu orang kepada orang lain. Arti pentingnya bahasa. Ingat, bahasa itu tentu terdiri dari kata-kata. Bahasa itu terdiri dari kata-kata. Nah, kelebihan manusia dibanding makhluk yang lain, atau kemudian lebih spesifik kita katakan dibandingkan dengan hewan, itu karena kemampuan manusia untuk mengerti atau memahami kata. Gitu. Manusia oleh Tuhan itu diberi kemampuan untuk memahami kata dengan akal budinya. Dan kalau kita mau berpikir lebih mendalam, filosofis, katakan filosofis, hakikat berpikir itu sesungguhnya hanya merangkai kata di dalam akal budi kita. Itu hakikat berpikir. Jadi betapa kita itu tidak akan pernah mampu berpikir tanpa memahami kata. Karena hakikat berpikir itu sesungguhnya hanya merangkai kata di dalam akal budi kita. Berat tidaknya apa yang kita pikirkan adalah kata yang kita pahami itu, kata yang kita gunakan di dalam merangkainya, di saat kita merangkai. Jadi semakin abstrak bahasa yang kita gunakan, ini semakin berat nanti bentuk ataupun tingkatan objek yang kita